izin dan pengertiannya untuk para relawan dan juga saya terima untuk kita segera meninggalkan acara utama. Kami mohon kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Terus Perjuangan ya, pagi hari ini tumpuk bulat ya, aktivis, tokoh, dan yang tidak lupa banyak pula artis yang keren, dan kita bersama Mas Ramzi ini. Ya, assalamualaikum. Kita bersama-sama, waalaikumsalam. Kita sama-sama mencoba berjuang untuk bersama Anies Rashid Baswedan untuk membentuk atau membuka peluang Indonesia yang lebih baik. Ya. Dan kita tahu Mas Ramzi bahwa masyarakat ini sudah harap-harap cemas, pokoknya seolah-olah tidak mau terganggu lah apa yang sudah dibangun bersama. Nah, kalau menurut pandangan Mas Ramzi, kira-kira sampai nggak keinginan rakyat ini, masyarakat untuk melakukan perubahan bersama Mas Anies ini? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengapresiasi keberanian Partai Nasdem. Kenapa saya bilang Partai Nasdem berani untuk mendeklarasikan Pak Anies? Karena memang notabene Partai Nasdem juga masih dalam koalisi pemerintahan. Tapi seperti yang disampaikan Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum, ketika masih bersama pemerintah untuk membangun negeri, itu hal lain. Tapi ini urusan rumah tangga dari Partai Nasdem juga harus siap-siap beres-beres untuk pesta di 2024. Itu hak dan kewajiban dari masing-masing partai, itu harus kita akui gitu ya. Nah, akhirnya Nasdem berani untuk mendeklarasikan Anies di awal-awal. Kenapa Anies? Satu sisi memang Anies bukan orang baru di Partai Nasdem. Bahkan Pak Anies menjadi salah satu deklarator ketika Nasdem waktu itu awalnya menjadi ormas gitu ya. Ketika akhirnya Nasdem berubah menjadi partai politik, ya Pak Anies tidak terlibat karena masih ingin menggunakan kemeja atau kaos putih gitu ya, tidak berwarna gitu. Nah, itu yang pertama, saya mengapresiasi keberanian Partai Nasdem untuk mendeklarasikan Anies. Tinggal menunggu partai-partai lain untuk bergabung sehingga mendapatkan tiket untuk Pilpres 2024. Kalau saya secara pribadi, siapapun nanti di Pilpres 2024 calon presiden, baik A, si B, si C maupun Pak Anies, saya yakin banget lah mereka mempunyai tujuan yang baik untuk masyarakat Indonesia. Tapi sekarang tinggal tergantung personal kita masing-masing, percaya ke siapa. Kalau ditanya saya secara pribadi, saya lebih percaya Pak Anies Rashid Baswedan. Kenapa? Nggak bisa dipungkiri, 5 tahun ini dia cukup berhasil di DKI Jakarta. Kenapa saya bilang kayak begitu? Jangan dibully ya. Saya berhak ngomong kayak begitu karena saya warga Jakarta. Saya warga Jakarta. Saya merasakan banyak perubahan yang dilakukan sama Pak Anies. Ini kan memang anehnya di sosial media semua teriak-teriak, nggak ada kerja, nggak ada. Sementara dia bukan warga Jakarta. Udahlah, itu memang sudah sistem. Memang dibentuk, apapun yang Anies lakukan itu pasti tidak akan terlihat baik. Itu memang ada satu polanya memang seperti itu. Polanya memang seperti itu ya. Kita harus mengakui memang ada pola, ada grand design yang memang nyetel kondisinya seperti itu. Tapi untuk kita-kita yang berpikir realistis, objektif, ya nggak ada yang salah dari hasil kerja dan kinerja dari Pak Anies. Terbukti di DKI Jakarta. Dan sekarang bismillah 2024 bersama Partai Nasdem dan nantinya partai koalisi ingin ke tingkat nasional. Kalau saya sih yakin. Satu hal yang perlu teman-teman tahu gitu ya. Mohon maaf ya, ini nggak bisa dipungkiri. Ini orang cerdas, orang pintar, cerdas pintar. Pasti bangga kalau kita punya presiden cerdasnya beneran, pinternya beneran gitu kan. Beneran ya. Santunnya memang bukan lagi settingan, bukan lagi pencitraan. Memang dia seperti itu karakternya. Karena kita juga nggak bisa merubah karakter orang gitu ya. Main TikTok juga nggak ini gitu kan. Memang karakternya seperti itu. Belum lagi dapatkan apresiasi dari Oxford, dari University kan. Dia memang orang cerdas. Kalau ngobrol sama dia lo mau jabanin 2 jam 3 jam juga silahkan gitu kan. Ya saya kira penjelasan dari Mas Ramzi ini luar biasa ya, memberikan kemantapan pada orang yang saya kasih pilihan sama yang lain. Ya, kita kasih kebebasan pemilihan sama yang lain. Tapi kalau 2024 kita benar-benar dalam tanda kutip apa nasihat Mas Ramzi terhadap isu-isu seolah-olah
katakanlah misalnya Nasdem salah satunya yang juga masih melakukan satu pertimbangan tertentu terhadap ini, dan untungnya rakyat yang mendukung kesepakatan dukungan ini kan tidak terpengaruh itu. Menurut Mas Ramzi gimana? Apakah memang ada masih rasa maju mundur itu dari Nasdem? Ya seperti yang tadi saya bilang kan, ini kan grand design. Apa yang dilakukan Anies memang udah pasti dibelokin gitu. Nah sekarang akhirnya bersama Partai Nasdem, dan kebetulan pada saat deklarasi saya hadir di situ. Ketum kan juga mengatakan siap-siap kita bakal dapat fitnah, kita bakal dapat bully, kita pasti ada yang berkhianat. Itu memang sudah diantisipasi dari awal-awal. Jadi kalau sekarang ada hal ini itu mau ditarik ke sini, itu mungkin ya untuk kader dan Partai Nasdem ketawa-ketawa aja gitu ya. Jadi memang dibikin distract, dibikin kacau gitu kan, gimana caranya Anies nggak dapet tiket gitu. Dalam konteks Pilpres ini nanti apabila sudah waktunya jatuh waktu kampanye, pasti akan lebih seru ya, misalnya bersama-sama koalisi yang ada, atau sendiri-sendiri atau bersama, kan tentunya lebih menimbulkan kemantapan dari sisi. Ya kalau udah kayak begitu kan udah kerja bareng, udah kerja sama, ya mesin masing-masing politik udah bekerja gitu kan. Tujuannya kan udah satu. Gitu. Kalau sekarang kan masih menimbang, berpikir, sebenarnya kan tinggal nunggu momentum aja untuk deklarasi. Baik, terima kasih Mas Ramzi. Pemirsa sekalian, kita dengar sendiri dari salah satu komponen dari Nasdem memantapkan bahwa tidak ada lah itu settingan-settingan orang, maka yang penting memang keyakinan itu akan menimbulkan ke semangat kerja yang luar biasa. Percaya deh 2024 kalau pengen punya presiden yang benar-benar pintar, yang cerdas, yang santun dan lain-lain, yuk bismillah. Katanya mau perubahan. Serahkan kepada Pak Anies. Baik, terima kasih Pak Ramzi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.